Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan perayaan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dan kita tahu dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana kerinduan Simeon dan Hana untuk menantikan sang putra, sang keselamatan. Dan kita juga melihat bagaimana orang tua Yesus, Yosef dan Maria menjadi keluarga yang taat kepada hukum, kepada aturan, dan mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Saudara-saudari, pada hari ini gereja mengundang kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan semoga firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan suatu harapan bagi kita, memberikan kita suatu pembaharuan dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, dalam bacaan hari ini, kalau kita membaca, kita bisa melihat bagaimana pertama, Yosef dan Maria adalah keluarga yang taat kepada hukum-hukum yang berlaku, di mana setiap anak dipersembahkan di bait Allah, dipersembahkan kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu, ya. Dan di sisi lain kita bisa melihat bagaimana kesalehan hidup Simeon dan Hana yang menantikan keselamatan, yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Saudara-saudari, pada perayaan Yesus dipersembahkan di bait Allah, sesungguhnya juga adalah perayaan pembaharuan hidup bakti, ya, bagi para rohaniwan-rohaniwati. Di sini gereja mengundang para biarawati untuk memperbarui hidup mereka, untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa petik dari peristiwa Yesus dipersembahkan kepada Allah, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah? Pertama, Yesus menjadi bagian dari adat istiadat. Tetapi ia tidak menghilangkan adat istiadat, tetapi ia menyempurnakan. Ini adalah awal dari persembahan Allah. Dan puncak dari persembahan Allah adalah salib. Kita bisa melihat hari ini bagaimana Simeon, ya. Simeon dengan jelas memberikan kita suatu pernyataan bahwa anak ini, ya, anak ini akan menjadi perbantan. Ia ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Itu dikatakan dalam Injil hari ini. Jadi Yesus dipersembahkan ke bait Allah merupakan awal dari persembahan Allah kepada manusia, bahwa manusia harus diperbaharui, manusia harus dikuduskan. Dan persembahan Yesus atau puncak dari persembahan Yesus adalah salib. Salib menjadi tanda cinta Allah kepada manusia. Yang kedua, peristiwa hari ini juga mengingatkan kita tentang misteri hidup kita. Bahwa jikalau kita benar-benar mencintai, mengasihi Allah, maka kita juga diundang untuk datang mempersembahkan hidup kita secara total kepada Allah. Memberikan seluruh jiwa raga kita, pikiran dan hati kita kepada Allah. Agar kita bisa mengerti misteri ilahi atau rencana Allah di dalam hidup kita. Yang berikut, kita bisa belajar dari Simeon dan Hana. Mereka bertahun-tahun menantikan kedatangan Sang Mesias dalam hidupnya. Dengan apa? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang hidup saleh. Mereka adalah orang-orang yang tidak bercacat. Mereka adalah orang-orang yang tiada hentinya berada di bait Allah. Mereka selalu bersekutu dengan Allah. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka memuji dan memuliakan. Hidup kita di dunia ini adalah masa penantian. Ziarah kita itu diiringi dengan masa penantian. Penantian apa? Penantian akan kedatangan Sang Al-Masih yang kedua kalinya sebagai hakim. Ia akan menjadi hakim
bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Ia akan memisahkan antara kambing dan domba, yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana cara kita menantikan Tuhan? Belajarlah pada Simeon dan Hana. Tiada henti-hentinya mereka menantikan Allah dengan doa, bersyukur, mempersembahkan hidup mereka kepada Allah, berpuasa, hidup saleh dan tidak bercacat di hadapan Allah. Itulah yang terpenting dari persembahan hidup kita kepada Allah. Semoga peristiwa hari ini, perayaan hari ini yang dipersembahkan di bait Allah, mengingatkan kita juga akan persembahan hidup kita kepada Allah. Apakah kita sungguh-sungguh telah memberikan hidup kita secara total kepada Allah? Ataukah kita masih setengah-setengah? Disinilah, pada peristiwa inilah, kita diundang untuk memperbaharui janji kesetiaan kita. Pembaharuan akan ketaatan kita kepada Allah. Mari kita persembahkan sekali lagi hidup kita dan terus-menerus kepada Allah sebagai Allah yang membebaskan, Allah yang menguduskan, dan Allah yang akan membawa kita kepada keselamatan atau kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.